tengah diusut oleh Polri. Saudara, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Rudy Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan. Menindaklanjuti diterimanya pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai PLT Jampitsus. Penunjukan ini sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jampitsus. Penunjukan ini atau posisi PLT akan berlaku sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menyebut pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usai Febri Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono jadi PLT Jampitsus. Lebih lengkap soal penunjukan PLT Jampitsus, kita tanyakan jurnalis Kompas TV ada Tifal Solesa dan juru kamera Ian Faris di Kejaksaan Agung RI. Tifal, bagaimana situasi di Kejaksaan Agung sekarang? Jaksa Agung sudah menunjuk PLT, bisa Anda sampaikan dan juga ulas sebetulnya bagaimana kiprah PLT yang baru ini, Rudy Margono. Soal suasana dulu ya Putu, keadaan sejak pagi sampai siang hari ini lewat pukul 14 waktu Indonesia Barat, suasana di Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Selatan tidak ada kegiatan signifikan yang bisa saya katakan. Akses baik itu dari sekitar Blok M menuju pun jalur yang biasa digunakan untuk jalur umum masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini ditutup karena tidak ada kegiatan yang berlangsung juga selama akhir pekan ini. Terlebih di hari Sabtu ini, konfirmasi terakhir kepada Kompas TV, Anang Supriyatna menyampaikan bahwa kegiatan tidak ada yang mencolok, tidak ada yang berlangsung secara signifikan terjadi di dalam kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sehingga saya bersama dengan teman-teman pewarta lain memantau setiap pergerakan hanya berada di sekitar atau di luar area gedung Kejaksaan Agung, persisnya mengarah ke sekitar Blok M Jakarta Selatan ini. Itu untuk satu hal. Sementara untuk nama pengganti yang baru dikonfirmasi lewat pukul 1 siang waktu Indonesia Barat ini oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, penggantinya adalah Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Lebih lanjut saya akan menyingkatnya sebagai Jamwas. Rudy Margono ini pada awalnya menjabat sebagai Jamwas menggantikan Ali Mukartono yang saat itu dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada Desember tahun 2024 lalu sesuai dengan surat keputusan dari Presiden yang dirilis pada Desember atau 12 Desember tahun 2024. Sebelum akhirnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas, Rudy sudah pernah menjabat di beberapa pos kejaksaan di tingkat daerah, baik itu di tingkat kejaksaan negeri maupun di kejaksaan tinggi. Dalam beberapa sumber kami mengutip Rudy ini pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ampana Sulawesi Selatan serta Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Selain itu, ia juga pernah menjabat atau pernah bertugas selama 8 tahun di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebelum akhirnya mendapatkan tugas di beberapa kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi, baru kemudian mendapat penugasan lagi sebagai Kepala Badan Diklat
Kejaksaan Republik Indonesia. Sampai pada akhirnya pada tahun 2024 atau persisnya akhir tahun 2024, Rudy Margono menggantikan Ali Mukartono sebagai Jaksa Agung Muda bidang pengawasan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kalau mengutip dari pernyataan Anang Supriyatna terakhir kali, persisnya pada pukul 1 siang tadi kepada media, ia menyampaikan bahwa posisi Rudy Margono ini sebagai pejabat sementara. Ia akan ditugaskan sebagai pengganti dari Febri Adriansyah yang telah mengundurkan diri sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai nanti Kejaksaan Agung menetapkan pejabat definitif untuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Soal tugas dari Jamwas ini sendiri, sebetulnya dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017 ini sudah diatur soal tugas-tugas apa saja yang akan diemban oleh Jaksa Agung Muda di bidang pengawasan ini. Kalau merujuk dari pasal 520 sampai pasal 522 Peraturan Jaksa Agung tahun 2017 ini, pada intinya Jaksa Agung Muda bidang pengawasan ini punya tugas untuk melakukan pelaksanaan dan pengendalian pengawasan internal kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan penunjukan dari Jaksa Agung. Nah, itu konteks secara umum dari tugas yang inti atau tugas inti dari Rudy Margono ini sebagai Jamwas. Apakah kemudian ada tugas baru lainnya saat Rudy ini ditunjuk sebagai pejabat sementara Jampitsus? Anang dalam keterangan terakhir menyampaikan bahwa tugas-tugas penindakan hukum, terutama untuk kasus-kasus yang sudah ditangani lebih dulu oleh Jampitsus sebelumnya, dalam hal ini Febri Adriansyah, tidak akan berubah, tidak akan berkurang, semua akan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah keberadaan Rudy Margono sepanjang pantauan ini terlihat di Kejaksaan Agung? Saya sepanjang hari ini, dari pagi sampai siang hari ini, Putu, belum melihat ada tanda-tanda kegiatan signifikan, terutama di Gedung Bundar, persis di belakang saya. Ini gerbang khusus untuk pejabat-pejabat tingkat eselon. Hanya kendaraan terbatas saja dengan pantauan khusus dari petugas internal di Kejaksaan Agung. Dan sampai detik ini belum ada kegiatan signifikan yang terlihat, terutama keberadaan dari Rudy Margono sejak ditunjuk sebagai pejabat sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Putu. Oke, saya mau memastikan saja, Tifal, Anda tadi sempat berkomunikasi begitu ya dengan Kapus Penkum. Posisinya saat ini Rudy Margono ini ditetapkan sebagai PLT begitu di Jampitsus. Tapi bagaimana dengan posisi sebelumnya? Apakah artinya Rudy Margono ini kemudian mengemban dua tugas, yaitu sebagai Jampitsus dan juga sebagai Jamwas, atau memang ada pergerakan lain? Dan apakah disampaikan juga berapa waktu yang dibutuhkan untuk kemudian menetapkan pejabat pengganti definitif dari Jampitsus sebelumnya, yaitu Febri Adriansyah? Mengutip dari pernyataan Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, batas waktu bagi Rudy Margono ini menjabat sebagai pejabat sementara Jampitsus ini tidak ditentukan karena batasan waktunya hanya sampai Jaksa Agung menetapkan pejabat definitif. Sampai akhirnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menunjuk pejabat definitif terhadap Jampitsus ini, baru kemudian Rudy akan kembali fokus menjabat sebagai Jamwas, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Sehingga kalau bisa kita katakan saat ini Rudy Margono menjabat di dua posisi. Definitif berada sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan untuk sementara waktu, karena jabatannya sekali lagi ini untuk sementara waktu, maka untuk Jampitsus berada dalam posisi sebagai pejabat sementara, Putu. Oke, artinya kita masih menunggu bagaimana nanti keputusan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin, apakah kemudian akan segera menetapkan pejabat definitif, dan sampai dengan saat ini masih ada dua posisi yang kemudian diemban oleh Rudy Margono, yaitu sebagai PLT Jampitsus dan juga sebagai pejabat definitif sebagai Jamwas. Terima kasih laporan Anda, Tifal Solesa dan juga Ian Faris dari Kejaksaan Agung RI. Saudara, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Rudy Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas. Menindaklanjuti diterimanya pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai PLT Jampitsus. Penunjukan ini sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan di lingkungan Jampitsus sampai ditetapkannya pejabat definitif.
Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, menyebut pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau tadi kita sudah memantau bagaimana situasi di Kejaksaan Agung